Baturaja sekitar ratusan warga desa Tanjung Kemala yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini mendatangi kantor Camat Baturaja Timur, pemerintah daerah Kabupaten Oku untuk membatalkan penunjukan dan pelantikan. Mereka melakukan aksi damai dengan tujuan mendesak penjabat PJ Kepala Desa Tanjung Kemala. Aksi ini berlangsung pada Selasa, 21 Januari tahun 2025, sekitar pukul 08.30 WIB. Para demonstran membawa mobil komando yang dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan orasi, serta menggelar spanduk dengan berbagai tuntutan yang mengungkapkan penolakan terhadap pelantikan PJ Kepala Desa Tanjung Kemala yang dinilai tidak melalui proses musyawarah. Kedatangan ratusan warga ini dikawal oleh personel kepolisian dari Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Polres Oku dan Polsek Baturaja Timur. Mereka diterima oleh forum yang terdiri dari Camat Baturaja Timur Herudin Albar, Forkompimcam, Kapolsek Baturaja Timur AKP Haryanto, Esek, dan Ramil 403-12 Baturaja Kapten Inf Surasa, SSTP, MC, serta Kadin PMDK Pokunanang Nurzaman. Melalui koordinator aksi, Aldian Saputra, Ilai Fatullah, dan Dasril, mereka menyampaikan 4 poin tuntutan kepada pemerintah daerah Kabupaten Oku melalui Forkompimcam sebagai berikut. Pertama, batalkan pelantikan PJ Kepala Desa Tanjung Kemala karena tidak ada musyawarah. Kedua, lebih baik ada pelaksana harian PLH daripada PJ Kepala Desa. Ketiga, kami menuntut pemilihan pergantian antar waktu PJ, bukan penunjukan kepala desa. Keempat, kami menginginkan asas musyawarah mufakat. Dalam orasinya, para demonstran menegaskan penolakan terhadap pelantikan PJ Kades Tanjung Kemala dan menuntut pemilihan POL sebagai solusi yang lebih tepat. Kami tidak mau dipimpin oleh PJ Kades, kami ingin pemilihan POL, bukan sekadar penunjukan PJ Kepala Desa, tegas koordinator aksi. Publik diketahui bahwa PJ Kades seharusnya menjabat hingga terpilihnya kepala desa definitif. Namun, fakta yang terungkap hari ini menunjukkan adanya pergantian yang sepihak, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Menanggapi tuntutan aksi tersebut, Camat Baturaja Timur dan Kadin PMD Oku meminta izin untuk melakukan koordinasi dengan PJ Bupati Oku. Akhirnya, diadakan musyawarah antara Pemkab Oku dan perwakilan warga di rumah dinas Bupati Oku. Dari hasil pertemuan itu, PJ Bupati Oku mengabulkan tuntutan warga Tanjung Kemala untuk membatalkan pelantikan PJ Kades dan menunjuk Sekdes sebagai pelaksana harian PLH dengan waktu 1 minggu untuk menyusun 3 nama calon PJ Kades hasil musyawarah desa yang akan dipilih oleh PJ Bupati. Setelah penunjukan penjabat kepala desa PJ Kades, ia akan mempersiapkan proses pergantian antar waktu POL kepala desa yang diinginkan oleh warga desa Tanjung Kemala. Ya? Aku kenal dulu, aku Camat Baturaja Timur. Namaku ini Herudin Albar. Baca kami, baca. Ya, mohon maaf ya. Memang kamu kesini tadi kami lagi kumpul di pucuk dulu, ya. Mengharapkan ada Pak Kadin PMD, kami nunggu. Jadi ya kalau kamu katanya kami dah turun, insya Allah kami temui di sini. Yang terkait kejadian untuk hari ini pelantikan, ya, yang kami di kecamatan ini, ya Pak ya, menerima tugas untuk melantik PJ Kades. Karena PJ Kades batalkan. Jangan emosi, jangan emosi ya. Kita iya, jangan emosi ya.
ada dari Tanjung Kemalo, termasuk Menteri Dalam Negeri juga masih ada dari Tanjung Kemalo. Banyak orang-orang yang hebat dari Tanjung Kemalo di situ kan. Ya kami sadar, kami malu di situ. Jelas Pak, putusannya Pak. Jelas. Ya benar, ya. Namun dalam hal ini, kenapa kejadian seperti ini? Karena ada Pak Serial di sini, mantan Kades. Mana Pak Serial? Ada. Tahu kami. Tidak tahu kan? Aku cerita sedikit. Karena beliau ini diri selaku PNS ditarik oleh Kadin PU. Ya, ditarik. Jadi untuk mengisi kekosongan, sementara jangan sampai kosong, sampai terlambat, terhambat gawian di Tanjung Kemalo. Kami nak PAW Pak, langsung Pak, langsung PAW. Tengah. Nah ini yang kita. Kalau kamu sabar, kamu juga harus sabar. Ya kamu juga sabar masuk ke situ ya. Kita saling menghormati. Ya. Jadi kami ada kemarin turun SK-nya untuk menunjuk PNS baru untuk menggantikan di sana. Sementara sifatnya sini sampai terpilihnya PAW. Tolong bantu. Penetapan PJ Kepala Desa Tanjung Kemala. Jadi karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Tanjung Kemala. Kami nak PAW Pak. Ya sebentar. Kami nak PAW langsung Pak. Kami nak PAW langsung. PAW ada mekanismenya Pak ya. Bukan kami langsung nunjuk PAW. Nah kau jadi PAW bukan. Kami nak pilih Pak ya Pak. Sudah, ya? Nah, tugas dari PJ ini ya, bersama dengan BPD nanti untuk melaksanakan PAW. Aku tidak dari PJ sebelumnya. Betul. Coba kinerjanya di Tanjung Kemalo. Kenapa tidak sebelumnya? Sudah kami jelaskan kemarin. Ada kemarin rundingan masalah untuk setelah pilkada. Oke, ini sudah pilkada. Nah, makanya kami laksanakan. Ada juga. Nah, ini kita lanjutkan sudah ini untuk PAW. Kalau 1 bulan selesai PAW ini, selesai PAW, ya silakan di sini selesai berarti yang bersangkutan. Tapi kami tak terima Kami warga Desa Tanjung Kemala Pak Camat. Ya, betul. Kepengennya kami apapun rencana harus musyawarah dengan masyarakat Desa Tanjung Kemala. Ya, di sini. Karena bila perlu diketahui kawan-kawan, Nanti, ya. yang memerlukan PJ Kepala Desa Tanjung Kemala bukan cuma pemerintah. Ada apa ini? Jadi macam ini Pak, biar ini istilahnya suportif, Ya. usul bu, kami umum tigo wakil dari Tanjung Kemalo ini masuk ke dalam Pak. Bagus. Oku dan jajaran Dandim 0403 dan jajaran Kepala Dinas PMD Oku, Camat Batu Raja Timur, Kapolsek Batu Raja Timur, dan Ramil Kota beserta jajaran. Kami masyarakat Desa Tanjung Kemala meminta kepada Camat Batu Raja Timur dan Kepala Dinas PMD untuk membatalkan pelantikan PJ Kepala Desa dikarenakan tanpa adanya musyawarah. Kami masyarakat Desa Tanjung Kemala meminta untuk tidak ada pelantikan PJ Kepala Desa yang baru, tetapi melantik PLH Kepala Desa untuk mempersiapkan PAW Kepala Desa. Kami masyarakat Desa Tanjung Kemala meminta segera diadakan pemilihan PAW Kepala Desa dengan azas musyawarah atau pemilihan. Kami masyarakat Desa Tanjung Kemala meminta untuk mengevaluasi seluruh PPD Desa Tanjung Kemala dikarenakan mengambil keputusan tanpa musyawarah. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi dan tidak diindahkan, maka kami masa aksi akan mendesak masuk ke dalam gedung. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi dan tidak diindahkan, kami akan menyegel kantor Kepala Desa Tanjung Kemala. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi dan tidak diindahkan, maka Kepala Desa PAW. Nah, ngapa Pak Serial setahun lebih itu melaksanakan pemilihan itu? Karena ada moratorium dari Menteri Dalam Negeri sepanjang tahun 2024 tidak boleh ada pemilihan kepala desa. Belum Pak ketahui ya, ngapa ditangkap. Nah, kemudian setelah setahun lebih dan moratorium itu sudah berakhir,
kami ingin di Tanjung Kemal itu ada musyawarah desa memilih kades definitif berdasarkan musyawarah atau PAW. Langkah kami inilah sama dengan kamu. Tadi kamu tuntut akan melaksanakan pemilihan kepala desa segera kan? Nah inilah langkah kami yang kami ambil. Ngapa sampai si PC ini diganti? Beliau itu perlu kamu ketahui PNS di kantor dinas PU oleh kadinnya yang bersangkutan ditarik ke dinas PU ke Orgatikja Pasar Yain ya. Akhirnya kosong tempatan pemerintahan desa di Tanjung Kemal. Kamu ngomong tadi pengen warga asli Tanjung Kemal, betul kan? Bukan kami tidak menghiraukan, kami juga menyerap aspirasi dari berbagai pihak masyarakat. Siapa masyarakat Kan itu, Pak? Siapa yang masyarakat Pak? Siapa? Kami Pak sebagai warga Pak tidak tahu. Pak, pemerintah desa kebanyakan tidak tahu Pak. Sebentar. Masyarakat yang mana, Pak? Kami paham. Keputusan itu, Pak. Ya. Jangan ribut, kami jelaskan dulu kembali. Pak. Kami menganggap memandang Tanjung Kemal ini termasuk daerah atau desa yang mungkin barangkali rawan konflik. Nah, kalau kami pilih atau angkat dari desa yang bersangkutan, dikhawatirkan itu netral. Tidak ada pernah konflik di Tanjung Desa, Pak. Pak terjadi. Asalkan mendahulukan kepentingan masyarakat. Betul tidak? Di masyarakat Tanjung Desa seumur hidup ini Maaf Pak Nanang ya, Pak Nanang maaf, tidak lama kenal. Di Tanjung Kemal dusun kami tidak pernah konflik Pak. Dari zaman Urau dulu. Konflik kami, jadi kompak. Sampai kuliah namanya dulu jadi bupati, kompak. Jadi sekarang kami jadi kota-kota. Kami lanjutkan ya penjelasannya. Nah itu Siapa keputusan siapa ini, Pak? Siapa keputusan itu? Jadi intinya kan di Tanjung Kemal itu ingin melaksanakan PAW kepala desa. Itu kan intinya kan? Segera. Nah, inilah solusinya. Kan? Biarlah, Pak. Nggak pernah mengangkat Kosong lagi kami jabatan, Pak. di PND. Supaya PAW ini Karena berjalan. kami jamin, ya saudara masih tak aku di PND. Itu jamin. Aku kan jamin Kami masyarakat desa Tanjung Kemal menolak mekanisme ini. Kami yang tidak dikenal, Pak. Tolong dengarkan dulu ya. Nah ini kan berjanji tertib, sabar ya. Kalau ini kamu tadi ngomong, kami dengarkan. Nah sekarang ini Pak Kadin PND ngomong, tolong dengarkan dulu ya. Ini kan belum selesai ya. Tadi kenapa tidak melalui musyawarah? Jangan terjebak. Itu sudah di masa Undang-Undang 6 2014, di PP 43 2014 ada perubahan. Dulu di PP 72 tahun 2005 memang penunjukan penjabat itu harus melalui musyawarah. Sekarang ngangkat penjabat itu mutlak kewenangan bupati. Sama halnya bupati ngangkat lurah, sama halnya bupati ngangkat camat. Itu nak ngomong lagi, itu nak musyawarah lagi. Jadi penangan kami minta intinya Pak. Sudah. Jadi kita tuh minta intinya Pak ya. Kami ini tahu misalnya awam Pak, ada undang-undangan awam ini. Minta intinya kan. Kami bekerja berundang-undang, ya. Ya. Ada yang kami langgar untuk kami. Nah, kami tolong. Kami ingin demokrasi atau pemilihan di. Dengan dia mau caranya? Kalau ini suruh bentuk, itu lah bentuk. Masyarakat itu tahu, masyarakat itu tahu bahwa di sini tidak Tanjung Kemal. Dari Kipang, dari Mano, Selepungkilan kan tidak tahu siapa. Nah, contohnya aku tinggal di Batu Raya Permai. Tahu gale aku seluruh dari dusun 5 sampai dusun Tanjung Kemal. Dusun 5 sampai dusun 1 itu tahu semua. Seluruh orang-orang tahu gale aku bapak anak siapa. Jadi pada intinya yang telah terpilih menjadi PJ ini akan dibatalkan. Akan dibatalkan, harus dibatalkan. Kami tidak menerima. Menolak. Kami tidak menerima. Masyarakat ingin PJ apa, Pak? Kami PJ asli dari orang Tanjung Kemal. Asli, orang tuanya, bapaknya. Persoalannya begini, kami tuh mereka PJ itu dapat mengenal semua masyarakat. Kalau orang diangkat dari Batu Putih, apa dari mana itu kan tidak tahu siapa.
Nah kalau aku umpamanya atau yang lain, kawan-kawan yang lain putra daerah banyak yang asli Tanjung Kemala ini mengerti, tahu. Bapak koordinatornya untuk demo ini ya Pak? Benar. Unjuk rasa ini. Dalam rangka apa Pak unjuk rasanya Pak? Kami ini dalam rangka menolak pelantikan PJ kepala desa karena Tidak ada sesuai dengan ada musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Tanjung Kemala. Karena pelantikan PJ kepala desa ini diputuskan secara sepihak. Ya, betul. Mana mungkin kami masyarakat desa Tanjung Kemala menerima pelantikan PJ kepala desa ini dengan orang-orang yang tidak kami kenal. Sedangkan orang yang ditunjuk itu dari orang luar dari desa Tanjung Kemala. Permintaan Bapak gimana untuk camat atau untuk PMD-nya? Kami minta selaku warga Tanjung Kemala meminta Agar kiranya dibatalkan PJ kepala desa hari ini. Kepala desa hari ini untuk memohonkan Pembatalan. Terus minta diganti sama putra daerah Tanjung Kemala. Putra Kembalikan marwahnya melalui musyawarah masyarakat desa Tanjung Kemala. Jangan ada keputusan sepihak. Oke, apakah sudah ada rembukan dari pihak desanya atau sek desanya sudah ada? Begini Pak, belum ada. Makanya kita mau musyawarah untuk dimusyawarahkan kembali. Itulah guna kami ada namanya BPD, Kados, RT segala macam dan tokoh-tokoh masyarakat. Itu aja Pak. Jadi maksud dan tujuannya minta dibatalkan PJ yang sudah ditunjuk oleh PMD ya Pak? Iya, oke. Dan usulan dari pihak yang Tanjung Kemala sudah siap untuk diajukan untuk menjadi PJ ini. Sampai saat ini belum, tapi kami butuh musyawarahnya. dengan tuntutan dengan kami tuntutan ini kami minta PLH yang dilantik untuk mempersiapkan PAW nanti ke depan karena tidak berlarut-larut Pak. karena dibentuknya PJ kemarin, dilantiknya PJ yang pertama itu dalam SK PJ yang lama ini untuk mempersiapkan pemilihan melalui musyawarah PAW. Kenapa mesti diganti dengan PJ baru lagi? Gitu Pak. Yang terjadi pada hari ini sampainya masa kecamatan ini murni adalah kesalahan daripada Badan Permusyawaratan Desa-Desa. Sudah dibahas termasuk juga bagaimana efek ke depannya di situ kan, bagaimana juga pelayanan masyarakat juga itu sudah kami ini kan. Namun saat ini ya minta maaf ya, saya selaku camat menerima delegasi dari Pak Bupati untuk melantik ya. Dan ke ini kalau seandainya kata beliau tetap dilantik, saya akan lakukan. Tapi kalau belum, nanti kami akan menunda di situ kan. Namun di sini dengar dulu apa yang disampaikan Pak Kadin PMD ya. Di sini kami diminta untuk hadir dulu menghadap Pak Bupati. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu juga tadi. Intinya kami ini memang pelaksana di lapangan termasuk Pak Camat ini yang dilimpahi kewenangan untuk melantik PJ. Namun karena situasi seperti ini, ada reaksi dari masyarakat, izinkan kami untuk berkonsultasi lagi dengan Pak PJ Bupati. Kami berdua. Kita dengarkan dulu. Penduduk desa Tanjung Kemala ribuan ya. Jadi aspirasinya macam-macam. Nah itu, jadi perlu kami pertimbangkan itu. Dan ini kewenangan Pak Bupati yang sudah dilimpahkan ke camat. Makanya kami akan kembali menghadap ke Pak PJ minta arahan ya. Mohon bersabar kan baik. Berapa lama? Waktunya Pak, waktunya. Ya kami sekarang sudah ke sana. Oke, Pak Nanang. Dikarenakan Pak Nanang selaku kepala dinas mekanisme Badan Permusyawaratan Desa itu sebagai perwakilan rakyat di desa. Seharusnya apabila mengambil keputusan kita tegakkan musyawarah. Benar tidak Pak? Nah. Sebentar Pak. Iya, aja dulu Pak, aja dulu. Iya, ini BPD. Untuk apa ada BPD kalau dia ada musyawarah? Bapak selaku kepala dinas, ya harus bijak. Selaku pimpinan harus bijak. Begitu juga dengan Pak Camat. Begitu juga dengan Pak Camat, harus bijak, harus tahu. Di sini kalau memang tidak setuju dengan PJ kepala desa yang lama, Sarian, silakan bertikai. Tapi
kita harus mekanisme musyawarah. Betul nggak? Kalau musyawarah kamu ada dia nak komplain lagi. Nah, selamanya kalau memang PJ kepala desa tetap dilantik, dia kan tidak nyaman Pak. Kalau aku pribadi lah didesak oleh masyarakat, mungkin aku tidak galak dilantik Pak. Harus tahu diri, benar tak? Saya itu Pak, Bapak selaku kepala dinas, tolong kami minta ini. Iya, minta tolong dengan Bapak. Kalau bupati tinggal nerima kan Pak. Kalau bupati itu. Apalagi dia di lain Pak. Iya. Bupati itu mengubah itu Pak. Jadi aku tahu. Jadi aku dapat info bahwasanya agak kurang kondusif, makanya aku kesini. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, aku tidak galak masyarakatku, keluarga ku Tanjung Kemala terkotak-kotak. Ingat itu Pak. Yang kami hormati bapak-bapak sekalian, kepala dinas PMD, Kapolsek dan Ramil dan semuanya. Tadi kami sudah menghadap Pak PJ Bupati, ya. Tadi sudah ada perwakilan juga dari Desa Tanjung Kemala, ya, sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Bupati. Alhamdulillah, ya, Pak Bupati bijak dalam menghadapi hal ini, ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang disampaikan Pak Bupati. Yang pertama, untuk pelantikan hari ini ditunda dulu, ya. Betul, ya. Kedua, ya, aspirasi yang disampaikan oleh Pak dari Desa Tanjung Kemala, khususnya warga Tanjung Kemala hari ini, ya, sudah diapresiasi Pak Bupati, ya, dan Pak Bupati juga meminta yang pertama itu jangan sampai ada kekosongan di kantor desa, khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi dalam hal ini dia memerintahkan kami dari PMD dan Camat, ya. Sebetulnya Pak Sahrial sudah ditarik ke Dinas PU, instansi induknya, dan juga kami sudah tanya dengan beliau, ya, ada Pak Sahrial di sini, ya, ya. Pak Sahrial ini tidak siap lagi menjadi kepala desa, betul Pak Sahrial? Betul, ya. Nah, dalam hal ini, ya, beliau sudah menyampaikan seperti itu. Nah, kami mengantisipasi jangan sampai ada kekosongan. Yang harus kita pikirkan, jangan sampai ada hambatan untuk masyarakat berurusan di kantor desa. Ya, jadi di sini Pak Bupati, ya, meminta kami Dinas PMD dan juga dari Cabang Pantai Timur untuk menunjuk PLH sementara untuk mengisi kekosongan di kantor desa Tanjung Kemala, ya, dengan harapan jangan sampai, jangan sampai ada hambatan pelayanan di kantor desa. Ya, jadi mohon kerjasamanya juga dengan warga semuanya di situ, tolong bantu, ya, tolong bantu bagaimana kita mengkondisikan, ya, bagaimana kita mengamankan, menjaga silaturahmi di Desa Tanjung Kemala. Nah, yang kedua lagi, ya, ini sudah disampaikan, karena nanti kita untuk menunjuk PAW, maka nanti diperlukan untuk PJ. Nah, jadi kami minta juga dari pesan Pak Bupati, ya, ini ada BPD juga, tolong nanti, ya, dari perwakilan masyarakat melalui BPD atau melalui dusun, ya, di situ nanti menyampaikan aspirasi siapa yang akan ditunjuk atau siapa yang akan diusulkan, ya, maaf kalau ditunjuk dari Bupati, ya, diusulkan untuk menjadi PJ Desa Kepala Desa Tanjung Kemala. Tapi pesan Pak Bupati jangan satu orang, ya, silakan, dan syaratnya harus PNS, ya, di situ syaratnya harus PNS diusulkan. Jadi Pak BPD, Pak Kades, ya, di sini diminta oleh Bupati waktu 1 minggu, ya, 1 minggu usulan, ya, untuk mengusulkan PJ. Nah, ini juga tolong kerjasamanya yang baik, ya, tolong kerjasama dari Bapak Ibu semuanya di sini, ya, bagaimana kondisi kita nanti bisa mengusulkan PJ. Namun dalam hal ini kami mohon maklum, ya, nanti juga ada proses di situ, ya, dari bapak-bapak menyampaikan kepada BPD melalui musyawarah nanti di situ, ya, BPD menyampaikan kepada camat, ya, camat juga akan menyampaikan kepada bupati melalui PMD. Tentu ada prosesnya. Jangan kamu makan waktu kata kamu seminggu nih keluar SK seminggu, belum tentu, ya Pak, ya. Jadi mungkin nanti ada proses dalam SK nanti di situ. Nah, setelah ada PJ nanti, ya, kami minta juga, ya, tolong kita persiapkan untuk masalah PAW. Ya? Siap? Malam kita, lama Pak Sapri, ya? Pak Sapri jadi anggota dewan juga sekarang nih, ya? Belum ada PAW-nya. Nah, silakan nanti PAW. Nah, PAW nanti silakan dari orang Tanjung Kemala, silakan di situ, ya. Nah, PJ juga silakan juga dari Tanjung Kemala juga. Ya, sudah direstuikan Pak Bupati, ya. Silakan di situ, ya.
Fitri, mohon kerjasamanya, ya. Mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya, ya. Tolong jaga kondisi Desa Tanjung Kemalau, ya. Jadi, ya. Dalam hal ini, ya, tidak ada salah dari BPD, tidak ada salah dari PMD dan semuanya, ya. Ini ada miskomunikasi di antara kita, ya. Tolong saling kita memaafkan. Siap ya? Nah, karena kamu tuh wakil kami, karena kamu yang akan menyampaikan itu. Kalau kamu putuskan perlu direk. Nah, siap kan? Siap BPD? Nah, Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Kami menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Jadi dan menegaskan kembali jangan sampai kita melanggar aturan di undang-undang. Tadi Pak Bupati punya kebijakan. Kami sampaikan tadi menyampaikan bahwa kewenangan mengangkat pejabat itu ada di tangan Bupati. Namun dalam hal ini Pak Bupati punya kebijakan. Tolong masyarakatlah yang mengusulkan, tapi jangan sikok. Karena mensikok hilang kewenangan Bupati, tidak banyak milih lagi. Ya. Jadi harus lebih dari sikok, minimal 3 calon diusulkan ke Pak Bupati melalui Pak Camat, ke pejabat kami. Nanti Pak Bupati akan memilih dari calon yang diusulkan itu. Itu saja barangkali mekanismenya kami menilai itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, itu saja. Terima kasih. Melalui PJ Bupati Ogan Komering Ulu. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa ini kami telah mengusulkan untuk membatalkan pelantikan PJ yang telah dipilih. Tapi alhamdulillah syukur pada saat ini permintaan dari masyarakat Desa Tanjung Kemalau dipenuhi oleh PJ Bupati melalui Pak Aden dan juga Pak Camat. Itu kami ucapkan terima kasih. Terus di sini kami sampaikan bahwasanya dan kami ingin bertanya, apabila PJ yang ingin kami usulkan, misal 3 orang dalam waktu seminggu itu tidak mendapat rekomendasi dari kepala dinas yang kami usulkan, itu apakah bisa diperpanjang limit waktu 1 minggu itu atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk PJ berapa lama masa jabatan yang akan diemban PJ yang akan diajukan nanti? Dikarenakan di sini masyarakat menginginkan pemilihan PAW secepatnya. Nah, mungkin 2 itu yang ingin saya sampaikan agar jadi dapat ditanggapi ataupun dapat diberi jawaban kepada kami. Terima kasih. Untuk usul penjabat kepala desa itu berasal dari pegawai negeri sipil. Nah, itu satu ya. Kedua, pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten Oku. Ya. Jadi tidak tahu apa nak kita ngambil belum boleh. Gitu itu kan harus pegawai Pemda Oku. Nah, kenapa Pak Bupati minta lebih dari sikok? Jangan sampai kewenangan di undang-undang tidak dilangkahi. Artinya, amun ada pilihan berarti Bupatilah memilihnya kan Pak itu. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak Bapak sampaikan itulah akan dipilih Pak Bupati. Berarti yang diusulkan itu otomatis mendapat rekomendasi dari kepala dinas. Yang ini kembali ke umpama guru harus mendapat rekomendasi dari atasannya apa Dinkes. Nah, yang itu saya pertanyakan. Pegawai puskesmas harus mendapat izin dari kepala dinas kesehatan seperti itu Pak. Nah, apabila tidak mendapat rekomendasi dari kepala dinas, ya itu kan kewenangan masing-masing OPD ya. Ya mudah-mudahan. Ya, ini Pak, seandainya tidak rekomendasi tidak turun. Rekomendasi tidak turun dari kepala dinas yang kami usulkan 3 orang, apakah bisa diperpanjang limit waktu 1 minggu? Ya tuh. Jadi sepanjang usulan nanti ya disampaikan oleh itu memenuhi syarat dan ketentuannya tadi, ya insya Allah kami akan merekomendasikan. Nah kecuali ya dalam hal ini setelah diusulkan ternyata tidak memenuhi syarat, ya mungkin kami akan meminta kembali kepada PLH untuk mengusulkan kembali. Misal yang diusulkan menjadi PJ nanti karena ketentuan syarat dan undangan itu harus PNS, ternyata bukan PNS atau tidak dapat izin dari atasannya, berarti kami meminta kembali di situ. Nah dari PLH ini ya, jadi dia sampai terpilihnya PJ. Oh, di situ kan. Sedangkan PJ ya, sedangkan PJ sampai terpilihnya atau dilantiknya PAW. Sedangkan PAW nanti sampai habis masa jabatan kepala desa.